Ya teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu GPU terbaru dari Isorik. Ya pasti kalian tahu lah merek dari Isorik yang ini ya. Yang dimana tersebut emang viral sih pada zaman dulu yang serinya RX 580. Karena ada orang yang bilang gacor, gampang rusak, atau klaim garansi susah, dan lain-lainnya lah. Tapi aku juga kurang tahu sih. Sampai saat ini pun juga banyak orang yang membeli ini, mereknya Isorik. Ada yang serinya GTX 16 Super, RX 580 maupun yang lainnya. Banyak lah yang membeli. Seperti gambaran yang ada di sini. Dan juga yang saya pegang di sini, ini adalah serinya Lord Cashplank GTX 750 Ti yang serinya 4GB. Ada dua tipe sih, 2GB dan juga 4GB, beda harga juga. Untuk yang ada di sini yang serinya 4GB di harga 950.000. Kalau yang 2GB di harga 800 ribuan lah. Tapi yang bagusnya ini dia itu dual fan, lebih dingin dan juga tanpa pin power sama sekali. Jadi bisa dibilang ini hemat daya, berbeda seperti di brand yang lainnya GTX 750 Ti. Dia itu ada yang menggunakan 6 pin power maupun 8 pin power. Dan juga kita cek aja ini apakah konsumsi dayanya tinggi atau tidak menggunakan GPU tanpa power pin dari Isorik. Kurang lebih seperti itu, dan seperti biasa sebelum saya jelaskan apa aja spek yang ada di sini serta merakit PC di harga 3 juta, nggak sampai sih, di bawah 3 juta sedikit lah. Nanti saya akan jelaskan satu-satu part-partnya. Jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Untuk yang ada di sini Isorik, kalau menurutku dia itu emang suatu brand yang rebrand langsung dari pabriknya. Jadi performanya dia itu sama seperti di seri reference ataupun yang seri biasa lah. Berbeda seperti mereknya MSI, Asus, Gigabyte. Dia itu biasanya menambah clock sedikit lah di bagian performanya. Tapi kalau yang ini pasti bawaan pabrik atau standar performa GTX 750 Ti pada umumnya lah. Dan apalagi ini serinya VRAM 4GB. Ini yang paling tinggi. Serta desain yang ada di sini dia itu ya bagus sih. Berwarna hitam, ada list-listan biru. Dual fan, ada tulisan Isorik di bagian fan-nya seperti yang ada di sini. Dan di bagian belakangnya cuma simpel aja sih, tulisan GTX 750 Ti serta ada serial number-nya. Dan di bagian port-nya dia tuh ada VGA sub, HDMI serta DVA. Ini ya, ada 3 port. Jadi ya udah bagus lah untuk ini. Pakai monitor yang jadul masih bisa, ada sub-nya, ataupun yang terbaru ada HDMI. Ini paling aman. Dan apalagi untuk speknya, kita akan lihat dari segi yang ada di websitenya Isorik secara singkat ya. Dia itu menggunakan PCIe 3.0. Ya wajar sih karena ini Vega jadul, dan juga menggunakan bandwidth di 128 bit. Dan memori tipenya di DDR5. Wajib lah untuk DDR5 apalagi untuk gaming. Dan juga TDP-nya di 60 watt. 60 watt irit lah. Biasanya yang menggunakan pin dia itu di 75 watt, tapi ini tanpa pin jadi 60 watt ya wajar-wajar aja sih. Jadi lebih hemat daya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga spek yang ada di sini saya menggunakan Core i5 generasi keempat, serta MOBO-nya yang ada di sini dari serinya H81 dan juga power supply-nya, dan juga di sini casing-nya menggunakan Phantom RX Prava, serta RAM yang menggunakan 2x8GB 16GB DDR3. Dan kita tes saja untuk di game zaman sekarang apakah ini bisa melipas atau tidak GTX 750 Ti 4GB dari Isorik Lord Cashplank. Dan juga di sini satu paket PC di harga di bawah 3 juta menggunakan komponen yang ada di sini semua, menggunakan part-part baru. Kurang lebihnya seperti itu, nggak seberapa-lama. Lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya menggunakan GPU GTX 750 Ti dari Isorik. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi tes gaming di game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 160 fps. Terbilang ini lancar jaya. Gamenya ringan ya wajar ya, settingan rata kanan tembus di atas 150 fps, apalagi menggunakan spek low end. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 53 fps. Terbilang ini masih kurang sedikit, hampir menyentuh di 60 fps. Dan paling amannya kalau aku pribadi di settingan medium supaya bisa mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Tom Clancy Rainbow Six Siege. Dan lanjut ke GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 62 fps. Ini pun juga udah cukup nyaman. Settingan high masih mendapatkan di atas 60 fps di game GTA 5. Dan kalau semisal di game GTA roleplay juga masih aman lah, tapi tergantung settingannya di 720p ataupun di settingan low untuk yang ini. Lanjut ke Counter Strike 2,
settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 60 fps. Ini pun juga udah bagus. Settingan medium mendapatkan di 60 fps. Dan kalau misalnya pengen lebih, bisa di settingan low untuk mendapatkan up to sampai di 100 fps untuk yang ini. Di gamenya Counter Strike 2. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 62 fps. Ini pun juga udah cukup banget. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps. Gamenya terbilang ringan lah untuk yang ini Dota 2. Jadi ya wajar di PC low end dia tuh masih bisa mendapatkan di atas 60 fps. Dan lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 46 fps. Terbilang ini agak kurang dan lebih baik di settingan low aja supaya bisa mendapatkan di 55 sampai di 60 fps untuk yang ini, yang dimana intinya masih kuat lah untuk bermain game Genshin Impact. Dan lanjut ke dayanya, yang dimana minimalnya mendapatkan di 59 watt. Terbilang ini standar pada umumnya lah, di 50 sampai di 60 watt, tidak boros, tidak irit. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 147 watt. Ini pun juga masih aman, tidak boros-boros banget sampai di 200 watt. Jadinya terbilang ini irit pada saat di tes gaming. Kalau yang minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 59 watt. Kurang lebih seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini dirakirkan di hampir 3 juta, apakah bagus atau tidak? Silahkan nilai sendiri di kolom komentar untuk yang ini. Menggunakan part yang jadul. Dan apalagi saya itu menggunakan Isorik GTX 750 Ti 4GB. Untuk gaming ya udah cukup lah untuk di game menengah ke bawah. Dan apalagi ini GPU-nya Isorik GTX 750 Ti, dia itu bukan fake GPU, dia itu asli ya, ori. Seperti yang ada di sini GPU setnya, dan dia tuh tidak ada tulisan fake GPU. Berbeda seperti di GPU palsu pada umumnya. Atau contohnya seperti yang ada di sini. Dan apalagi ini suhunya terbilang dingin. Untuk minimalnya mendapatkan di 33 derajat. Dan apalagi maksimalnya di 61 derajat untuk GPU-nya. Ya wajar sih, apalagi ini dual fan untuk mendinginkan, panasnya bisa menahan sampai di 61 derajat aja. Terbilang ini bagus. Dan juga ini saat bermain game, dia itu cuma tembus di 40 watt aja dari segi powernya. Bisa dibilang ini juga irit, cuma di 40 watt. Meskipun di speknya, dia itu bisa sampai di 60 watt. Tapi kalau yang ini saya tes di gaming, cuma mentok di 40 watt. Agak berbeda sih dari segi yang saya tes sama yang ada di website. Tapi nggak masalah untuk yang itu. Dan apalagi ini harganya terjangkau, cuma di 950.000 udah mendapatkan dual fan. Kalau di brand lain cuma mendapatkan single fan lah, di harga yang sama 950.000. Dan apalagi ini garansinya di 2 tahun untuk Isorik GTX 750 Ti. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Dan juga semua list part yang saya pakai di sini ada di sini semua, di harga di bawah 3 juta. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya juga ada di deskripsi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review part PC, seperti contoh yang ada di sini GPU, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.